Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos di dunia. Wah, luar biasa. Ya, senang sekali bertemu dengan Moga lovers semuanya. Ya, walaupun kita bertemunya itu lewat udara. Wes, luar biasa ya. Pak Nur ucapkan terima kasih kepada Moga lovers semuanya yang sudah setia menonton. Wah, konten-kontennya SMP Muhammadiyah 3 Waru. Wah, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi bagi Moga lovers semuanya. Ya, entah itu siswa, entah itu wali siswa, dan entah itu wes pokoknya Moga lovers semuanya, pemirsa semuanya. Selain mengajar bahasa Jawa, saya juga diamanai untuk mendampingi anak-anak belajar presenter. Woi, gak bahaya taiku? Yo gak lah, lapo bahaya. Harapan kami, presenter Mugaru ini akan menjadi bibit-bibit unggul dalam hal public speaking dan mewarnai dunia per-YouTubean, per-televisian, per-radioan, dan lain sebagainya. Ia tidak berlebihan lah kalau saya sampaikan seperti itu, karena setiap hari presenter Mugaru itu harus ngonten ya, konten apapun yang jelas harus bisa menginspirasi, harus bisa mengedukasi dan lain sebagainya. Dan mungkin Mugaru lover semuanya pada bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari di ekskul presenter Mugaru ini? Wes, pokoknya banyak sekali ya. Simak video ini sampai selesai. Yang pertama guys, presenter Mugaru itu mempelajari tentang bagaimana menjadi penyiar berita atau pembaca berita, atau bahasa kerennya itu news anchor. Ekskul presenter ini mereka diajari untuk menjadi pembaca berita yang handal ya, bukan kaleng-kaleng, bukan cembre-cembre, wes, bukan main-main. Mereka diajarkan untuk menjadi news anchor yang profesional. Nah, daripada Mugaru lover semuanya itu pada penasaran ya, bagaimana sih membaca berita yang baik dan benar ini. Nah, ini ada cuplikannya anak-anak presenter Mugaru membacakan berita. Ini dia. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Amara Naira dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka acara Festival Hari Buku Nasional 2022 Selasa 17 Mei 2022 di Maspion Square, Surabaya. Khofifah mengatakan laju transformasi digital di Jawa Timur harus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat memberi nilai tambah secara intelektualitas, sosial, kultural, dan ekonomi. Acara yang berlangsung di Maspion Square, Surabaya tersebut diinisiasi oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, bekerja sama dengan Perpustakaan Daerah dan Arsip, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PWNU Jawa Timur, Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Tinggi NU, dan IKAPI Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Khofifah menyebut bahwa literasi digital yang baik akan mendorong memanfaatkan teknologi digital ke arah yang positif, meningkatkan produktivitas, mendukung pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas, dan gotong royong. Khofifah menegaskan keberhasilan transformasi digital bukan soal berapa banyak orang memiliki gadget atau kemampuan dalam menggunakan gadget tersebut. Hal terpenting, kata dia, justru bagaimana orang tersebut mampu memanfaatkan gadget tersebut secara cerdas dan bijak. Menurut Khofifah, SDM yang berkualitas salah satunya didorong dari kebiasaan membaca dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Karenanya ia berharap masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkan sebaik mungkin akses digital untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, kompetensi diri, inovasi, kreativitas, dan mendapatkan peluang ekonomi lainnya. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Amara Naira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ya, kelihatannya hanya sederhana guys, cuma membaca berita aja ya. Tetapi di dalam membaca berita itu ada beberapa hal yang harus dikuasai, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang pertama, ini tentang artikulasi. Artikulasi itu kejelasan dalam mengucapkan kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang bisa dimengerti oleh audiensnya.
A, I, U, E, O-nya harus jelas dan pengucapkan kata-kata yang lain juga harus jelas. Karena kalau artikulasinya nggak jelas guys, itu tidak akan bisa dimengerti dengan baik oleh para pendengarnya atau para pemirsanya. Yang kedua guys, menjadi seorang news anchor itu intonasinya harus pas gitu kan. Kan di dalam bahasa Indonesia itu kan ada tanda baca ya, ada tanda baca koma, titik, dan lain sebagainya. Itu harus dibaca dengan tepat. Kalau koma itu bagaimana, kalau titik itu bagaimana, supaya orang yang mendengarkan itu menjadi paham gitu loh. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam membaca berita itu adalah ekspresi. Wes, kan berita itu kan ada bermacam-macam ya. Misalnya ada yang berita serius misalnya gitu kan. Nah, berarti cara membacanya itu ekspresinya itu harus serius. Wah, seperti saya ini ya. Nah, ini serius ini ya. Guyon lagi. Gak bahaya lah. Ya gak sih lah, apa bahaya. Kemudian ada berita itu yang sifatnya itu duka ya, misalnya ada kebakaran, kemudian ada gunung Merapi meletus, kemudian ada bencana alam dan lain sebagainya. Ini harus dibacakan dengan ekspresi yang sedih gitu kan, jangan sampai tertawa gitu loh. Kalau sampai tertawa membacakan berita yang sedih ini, itu yang bahaya itu. Kemudian yang keempat yang harus dikuasai oleh seorang news anchor itu adalah gestur guys. Nah, gestur ya, gestur ini adalah gerakan tubuh, anggota tubuh yang menyertai ketika seorang news anchor itu membacakan sebuah berita. Nah, ini tangan diangkat misalnya, ini boleh kalau misalnya sambil berdiri gitu kan, kemudian kepala boleh digoyang-goyangkan seperti itu kan. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan gitu kan ya. Misalnya ada orang yang beranggapan alam membaca berita aja gampang gitu kan, ya boleh dicoba. Boleh dicoba guys, boleh dicoba, karena dalam setiap membaca berita itu ya, itu kan ada beberapa teknik yang memang harus benar-benar dikuasai. Semakin menguasai beberapa teknik itu, nah seorang news anchor itu akan tampil dengan sempurna. Dan yang paling menggembirakan dari Ekskul Presenter ini sudah puluhan kali menjadi juara nasional lomba news anchor ya, bukan hanya tingkat daerah saja, bukan tingkat kabupaten, bukan tingkat provinsi saja, tetapi sudah tingkat nasional. Wes, luar biasa. Nah, kalau di dalam perlombaan itu guys, presenter Mugaru ini sering bertemu dengan siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang katanya itu bagus, yang katanya itu sekolahnya itu mahal, yang katanya sekolahnya itu modern. Tetapi alhamdulillah SMP Muhammadiyah 3 Waru, khususnya presenter Mugaru ini bisa mengatasinya, bisa menjadi juara. Apakah mereka lawan-lawannya itu tidak bagus? Jangan ditanya lagi. Kalau sudah berkompetisi dalam skala nasional itu wis luar biasa ya. Mereka itu sudah bagus dan pelatihnya pun itu adalah orang-orang TV ya, orang-orang yang profesional. Nah, bagaimana dengan Mugaru? Di Mugaru ini pelatihnya hanya guru bahasa Jawa. Pertanyaannya, gak bahaya tak iku? Yo gak sih, lapo bahaya. Kemudian yang kedua guys, di dalam Ekskul Presenter ini juga diajarkan bagaimana caranya menjadi penyiar radio atau radio announcer yang profesional. Dan yang menggembirakan itu adalah ketika anak-anak presenter Mugaru ini menjadi juara lomba radio announcer. Wah, luar biasa ya. Pokoknya kalau sudah lomba itu harapan kami itu hanya menang, menang, dan menang. Terus bagaimana kalau kalah? Gak bahaya tak? Ya enggak sih. Dalam perlombaan itu guys ya, yang namanya kalah dan menang itu sudah biasa ya. Yang ditampilkan Pak Nun ini kan yang menang-menangnya, yang kalah-kalahnya nggak usah ditampilkan gitu ya. Nanti Mugaru Lovers akan merasa sedih gitu loh ya, akan ikut menangis. Karena juga sering kalah juga, tetapi lebih banyak menangnya. Nah, bagi Mugaru Lovers yang penasaran bagaimana sih menjadi penyiar radio itu, nah ini cuplikannya guys. Kita itu mau bahas sederhana bukan berarti miskin. Aku betul, itu aku setuju banget. Setuju, kan? Serius, iya benar. Sederhana bukan berarti miskin. Soalnya dua hal itu berbeda, Rai. Betul. Kalau miskin itu keadaan hidup. Nah, kalau sederhana itu baru gaya hidup. Lah, jadi beda. Miskin itu keadaan hidup, sederhana Gaya itu hidup. Orang yang kaya raya tapi gaya hidupnya sederhana, berarti kan dia nggak miskin. Bukan berarti miskin. Iya, Kayak contohnya dari artis nih ya, kan banyak yang gitu. Betul, udah betul. punya
banyak uang, habis itu ya black cardnya banyak, wih, mobilnya banyak, wih, tapi gaya hidupnya sederhana. Nah itu yang aku sukain tuh itu ya Sal, yang kita sukain begitu, karena nggak yang terlalu gimana. Bener banget, kalau pamer juga buat apa ya Nak ya? Iya betul. Pamer di dunia doang, di akhirat juga enggak kan? Nggak Makanya dibawa. itu, pamer itu kan bakat, pamer kemampuan itu baru luar biasa. Tapi kalau pamer harta itu nggak baik. Yang ketiga guys, di Ekskul Presenter ini anak-anak juga diajarkan bagaimana cara menjadi podcaster yang profesional, bukan yang abal-abal, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang cembre-cembre. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di YouTube itu kan sudah banyak itu acara podcast gitu kan. Dan Mugaru ini juga tidak boleh kalah. Di Mugaru ini harus ada podcaster handal. Nah, apa yang membedakan podcast di Mugaru ini dengan podcast yang lainnya? Ya, yang pertama, ini saya sebutkan aja ya. Yang pertama itu selalu menginspirasi, gitu kan. Kemudian yang kedua, podcast di Mugaru ini mengalir, gitu kan. Kalau sudah podcast, ya sudah harus lepas dari teks, gitu kan. Dan itu akan menjadi natural, gitu kan. Podcastnya Mugaru ini juga pernah menjadi juara nasional, guys, ya. Karena kualitas dari podcaster SMP Muhammadiyah 3 Waru ini memang tidak perlu dilakukan lagi gitu kan. Nah, bagaimana keseruannya podcast di SMP Muhammadiyah 3 Waru yang sudah pernah menjuarai beberapa lomba, wah gitu kan. Ini Pak Nur tampilkan cuplikan-cuplikannya aja ya, nggak semuanya. Kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama di sini orang Indonesia itu biasanya mudik untuk silaturahmi. Wow, jadi biasanya tuh kalau mudik itu untuk kita tuh temu kangen ya sama keluarga gitu kan. Terus kita memecahkan celengan rindu. Iya. Terus saling meminta maaf kayak gitu-gitu. Karena kan itu ya biasanya tuh orang Indonesia tuh banyaknya tuh merantau. Benar. Terus juga tinggal jauh sama keluarga. Jadi kangen, Jadi kangen. akhirnya mudik. Nah kemarin nih Kak Aziza ini mudiknya kemana waktu lebaran? Nah, kemarin aku mudiknya itu ke Pasuruan. Pasuruan. Karena ayahku tuh kan kerjanya jauh ya, Iya. jadi jarang ketemu keluarganya. Oh. Nah, alhamdulillah kemarin kebetulan ayahku tuh pulang. Akhirnya kita memutuskan untuk mudik ke Pasuruan. Oh gitu. Aku juga kepo nih. Ini Apa-apa? Cintara ini mudik ini kemana aja ini? Kalau aku tuh Kak ya, mudiknya tuh kemarin itu ke Pasuruan juga. Wih. Tapi sebelum ke Pasuruan, aku ke Surabaya dulu. Jadi lebaran pertama ke Surabaya, terus silaturahminya ke Surabaya dulu gitu. Oh. Baru setelah itu ke Pasuruan. Seru banget tau Kak. Banyak banget ya tujuannya. Iya, Berarti alhamdulillah. sekalian jalan-jalan gitu. Bener. Nah, itu tadi guys cuplikan podcastnya SMP Muhammadiyah 3 Waru, sangat asik dan menjadi juara nasional. Selanjutnya yang keempat guys, Ekskul Presenter Mugaru ini juga mengajarkan bagaimana caranya anak-anak itu menjadi bintang iklan gitu kan. Minimal menjadi bintang iklan sekolahnya. Wah, dan ini ada beberapa anak yang memang dia itu tertarik menjadi bintang iklan gitu kan. Kalau sekolah-sekolah yang lain itu mengiklankan sekolahnya itu hanya lewat brosur, hanya lewat poster. Nah, di Mugaru ini mengiklankan sekolahnya, wes, dengan cara yang tidak lazim. Karena apa? Karena bintang iklannya di SMP Muhammadiyah 3 Waru itu sangat banyak gitu loh ya. Sudah cantik, pinter, cerdas, penampilannya menarik, pokoknya luar biasa. Nah, tidak berlama-lama guys, kita simak saja cuplikan video iklan SMP Muhammadiyah 3 Waru. SMP Muhammadiyah 3 Waru, sekolah sehat. Oke guys, kalau kamu ingin tahu ciri-ciri sekolah sehat, yuk ikuti terus. Yang pertama guys, ada tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Sumber air di Mugaru ini sangat melimpah karena guys, di belakang gedung sekolah ini terdapat sungai yang terus mengalir. Yang kedua guys, kantin yang bersih dan makanannya yang sehat. Di rumah guys, kita kan terbiasa dengan bersih dan makan makanan yang sehat. Jadi di sekolah juga harus begitu. Ingat guys, bersih dan sehat tidak harus mahal, tapi tergantung kitanya, mau apa tidak. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Mada, presenter Mugaru paling viral. Gimana, udah pada kangen kan sama aku? Sama dong, aku juga udah kangen banget sama kalian. Oh iya, sudah pada daftar di Mugaru belum? Kalau belum, ayo cepetan daftar, mumpung angpamu masih banyak. Bener kan?
Memang lebaran ini penuh berkah guys. Kita dapat angpau, baju baru, makan-makan, dan lain sebagainya. Terus gimana dengan Mugaru? Mugaru juga selalu bagi-bagi keberkahan guys. Bagi yang daftar di bulan Mei ini akan mendapatkan potongan 1 juta rupiah. Udahlah, gak usah mikir-mikir lagi. Pokoknya sekolah di Mugaru itu murah. Selain murah, Mugaru ini unik guys. Apa sih uniknya? Yang pertama, setiap hari apel pagi. Yang kedua, selalu menanamkan kedisiplinan. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, wajib cakep, kayak aku. Yang kelima, wajib pintar. Kayak siapa ya? Ya kayak aku lah. Kalau sudah ngomongin Mugaru, yang lain itu lewat. Assalamualaikum. Iya pak. Pelajaran ngapain itu? Iya, aku pelajaran guys, pelajaran matematika ya. Gurunya Pak Hadi. Kalau di sini ini bahaya ya. Gimana guys? Luar biasa kan? Ya luar biasa lah, SMP Muhammadiyah 3 Waru harus beda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian yang kelima guys, di ekskul presenter ini anak-anak juga diajarkan bagaimana caranya menjadi MC, ya MC yang profesional, MC yang bukan kaleng-kaleng, bukan cembre-cembre. Gak bahaya lah itu. Yo gak lah, lapo bahaya itu. Ya, MC itu ada beberapa macam guys ya. Ada MC formal, kemudian ada MC non formal, kemudian ada MC yang semi formal. Ada 3 macam ya. Nah, kita lihat cuplikan video-video anak-anak presenter yang sedang MC. Bisa kita buktikan lah. Oke, kita buktikan aja Pak Betul. Kenapa ini? Ini disuruh nonton acara ini Pak. Nonton acara? Iya, nonton acara ini. Nonton ditutup ayo. Nggak boleh, ini dibuka ini tadi kan dengan cara yang spesial. Sekarang maksudnya juga harus spesial, biar lebih spesial lagi ditutup oleh Pak Petrus. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nganu, Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terima kasih atas kerawat panjenengan. Mudah-mudahan Oke, nah itu lancar itu lancar ini. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran ataupun kerawuhan panjenengan semuanya. Kami dari SMP Muhammadiyah 3 Waru, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan acara ini akan berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes pokoknya bangga tok Pak Nur ini kalau melihat anak-anak presenter itu tampil gitu ya. Karena apa ya? Karena kalau mereka tampil bagus gitu kan, wah pasti orang-orang itu kan bertanya-tanya gitu kan, wah sopo iki pelatih kok hebat banget gitu. Makanya Pak Nur ucapkan terima kasih kepada presenter-presenter Mugaru yang sudah tampil bagus, tampil percaya diri, tampil cerdas, tampil cantik gitu kan. Karena kalau kalian ini tampilnya seperti itu, namanya Pak Nur ikut terangkat. Wes. Gak bahaya itu. Yuk gak lah lapo bahaya. Yang keenam guys, di ekskul presenter ini anak-anak juga diajarkan bagaimana caranya bermain peran. Nah, bermain peran ini tentunya sangat susah gitu kan. Tetapi mereka harus bisa. Di dalam bermain peran itu ada beberapa teknik juga yang harus dikuasai, dan untuk melatih, untuk mengasah gitu kan. Ada artikulasi, ada intonasi, ada gestur, ada ekspresi. Nah, ini dilatih melalui ya bermain peran itu tadi. Nah, kita simak saja video bermain peran dari ekskul presenter. Aku ya jelas pilih nomor urut 1. Ngawur, ya nomor 2 sing apik. Halah, kok bodoh kabeh sih? Ya nomor 3 to sing jos iku. He, delok nomor 1 ta lah. Senengane lo blusukan, dadi iso ngerteni keadaan real masyarakat. Masyarakat, gak tikus ta?
blusukan sampai jeruk got. Loh, ngono iku ya perlu, tapi ya lucu sih. Bayangno, neng jeruk got, petuk tikus, petuk ulo, terus dicokot ulo. Hah? Ya iya sih. Nek menurutku nomor urut loro iku gur kakean gaya. Kok yo ngono petentang-petenteng, minyak rambutnya entek sak botol. Loh, ojo salah. Mas yang ngono iku dheweke iku kesatria. Iya, satria baja hitam. Lah, sing nomor 3 malah wis tau gede pejabat. Iya, gur pinter ngomong tok. Tabrus. Ojo banter-banter, engkau ono wartawan liwat didadekno berita. Wes ngene ae, awak dhewe kudu milih calon sing pinter. Setuju. Tapi milih sing nomor piro? Mangkane, ayo dianalisa. Oke, sing pinter bahasa Inggris sik yo. Nomor urut 1 piye lek menurutmu? Halah, nomor urut 1. Kaya arek SD. Payah bahasa Inggrisnya blentat-blentot, keplincak-keplincuk. Bener, karo aku aja pinteran aku. Pokoknya kalau ngomong tentang ekskul presenter guys, ini paket komplit ya. Jadi nggak ada alasan bagi kalian yang memang tertarik dengan dunia entertain. Kalian harus ikut masuk di ekskul presenter ini. Kemudian yang ketujuh ini guys, di ekskul presenter ini mereka diajarkan bagaimana menjadi seorang foto model yang profesional, yang syar'i. Wes, gak main-main ini kan. Kalau di media sosial itu kan ada foto model yang memang wes kayak gitulah. Tapi foto model dari ekskul presenter ini memang luar biasa guys. Beda dengan foto model yang di luar sana yang hanya mengumbar aurat dan lain sebagainya ya. Untuk lebih jelasnya kita simak foto-fotonya. Mereka ini sudah cantik, sudah pinter, sudah luwes gitu kan. Dan ini diharapkan bisa untuk menyaingi mereka-mereka yang berfoto itu tidak sopan gitu ya, tidak sesuai dengan budaya ketimuran dan hanya menjual aurat seperti itu gitu loh ya. Tampil cantik itu kan tidak harus membuka aurat. Tampil cantik itu harus syar'i guys, karena kita sebagai orang Islam itu kan harus menonjolkan keislaman kita. Jadi kita itu harus bangga dengan keislaman kita. Dan tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Untuk menjadi seorang foto model itu memang diperlukan kepercayaan diri yang tinggi ya, kemudian ada ekspresinya, kemudian ada gesturnya, dan memang tidak sederhana yang kita bayangkan, sangat susah. Kalau nggak percaya coba kalian selfie gitu kan di rumah sendiri, bagaimana kan, pasti ada rasa-rasa malunya, ada rasa-rasa mindernya, ada rasa-rasa tidak percaya dirinya. Nah, di ekskul presenter ini guys diajarkan bagaimana supaya mereka itu tampil cantik, tampil smart, tampil rapi, tampil syar'i di depan kamera. Kemudian yang ke-8 guys, di ekskul presenter ini juga diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang reporter. Nah, apa bedanya seorang news anchor sama seorang reporter itu? Kalau seorang news anchor itu kan membacakan berita, membawakan berita, menyampaikan berita, itu kan di studio. Nah, seorang reporter itu menyampaikan berita itu langsung dari tempat kejadian. Dan anak-anak presenter Mugaru ini juga sudah sering membuat video-video yang menyampaikan secara langsung dari tempat kejadian ya. Misalnya ketika meliput tentang Pulau Lusi, Pulau Lumpur Sidoarjo. Nah, ini mereka sambil rekreasi, sambil bersenang-senang, tapi mereka tetap fungsinya itu sebagai reporter ya, menyiarkan secara langsung gitu. Oke guys, kita sudah siap. Let's go. Adrenalin pun dimulai. Nah guys, ini kapasitas perahunya ini sekitar 20-an orang guys. Pasti ini seru banget ya Do ya? Iya pasti banget Nat. Nat, kamu nih sebelumnya udah pernah kesini belum Nat? Belum banget sih Da. Soalnya ini tuh first time bagi aku ya buat berkunjung ke sini. Oh berarti kayak pertama kali ya, pengalaman pertama gitu ya? Ini kayak pengalaman pertama. Dan first impressionmu gimana Nat? First impressionku ya, ini tuh kayak keren banget gitu loh. Soalnya kan aku juga baru tahu kalau misalkan di Sidoarjo itu ada pesona alam kayak gini. Iya bener banget sama Iya. kayak aku Nat. Aku tuh kayak juga baru tahu gitu loh Nat, ada namanya Pulau Lusi gitu. Dan terus kita naik perahu gini nih juga. Iya, bener. Pengalaman yang bener-bener pengalaman yang nggak bisa terlupakan sih. Iya, sih. pastinya. Soalnya sama teman-teman juga. Iya, bareng-bareng gitu ya. Seru banget deh. Nat, kalau di perahu gini enaknya sama dia gak sih? Iya, sama bener banget. Tapi sayangnya ya dianya tuh lagi nggak di sini. Waduh. Iya, dia kayak lagi ada acara gitu katanya Syah. Acara nge-game. Oh. Oh, loh.
Guys, ini udah mau berangkat ya, kayaknya udah penuh banget. Dan sekarang hatiku ini berdebar-debar seakan kayak mau ketemu dia gitu. Sudah nyala guys perahunya dan kita akan berangkat. Sekarang di sini aku juga sudah pakai kacamata guys, karena ini emang udah apa? Matanya tuh dingin banget ya, iya. Jadi wajib pakai kacamata, topi itu wajib banget. Iya, biar gak gosong gitu ya. Iya. Di sungai ini kami melihat pemandangan yang luar biasa indah. Dan kami berlima merasa senang sekali. Saya gimana? Ternyata nanti ini kalau misalnya udah jalan nih kayak udaranya udah dingin banget ya. Iya, soalnya Kak, kayak sejuk banget ada angin. Iya, nyipratnya ingat ya ini. Airnya tuh nyiprat sebenarnya. Yang mana nih langsung tempat kejadian. Iya, dan kita tuh gak expect ya kalau misalnya kayak gini. Dan ini juga airnya lo udah lihat lah deh sampai situ. Sampai segini loh. Kalau yang sebelah situ nggak terlalu ya tadi ya. Iya. Kalau yang sebelahku ini Jangan-jangan ini pertanda-pertanda sampai topinya jatuh. Iya. Anginnya terlalu kencang guys. Bener-bener sejuk ya deh ya. Seru banget ya ampun. Dan juga nggak seberapa panas ya ini ternyata. Soalnya di sini tuh, anginnya tuh yang kenceng banget. Jadi kayak takut gitu topinya terbang. Iya, ini sampai aku megangin topiku terus guys. Guys. Itu nyiprat guys. Wih, aku nggak nyangka banget guys, ada destinasi seperti ini, destinasi wisata seperti ini di Sidoarjo. Wih, bener-bener seru banget. Kalian harus cobain sih guys. Karena ini walaupun airnya nyiprat-nyiprat ya guys, tapi ini kayak jadi sejuk gitu. Jadi pas kita udaranya lagi panas gini terus kena air gitu dikit-dikit, itu menambah kesejukan Pak. Ya ampun, baru nyadar. Iya, dia sampai rela basah-basahan lah demi mendapatkan view itu. Gimana guys? Aku udah cantik belum? Cantik sih, tapi kenapa kok gak laku-laku ya? Kemudian yang ke-9 guys, di Exul Presenter ini juga diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang vlogger. Boys, bukan tentang halo guys, bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana mereka itu mengekspresikan perasaan hatinya. Kemudian public speakingnya yang bagus, sehingga menjadi konten yang inspiratif. Karena ya tidak mudah untuk menjadi seorang vlogger itu guys ya. Karena seorang vlogger guys itu kan harus mempersiapkan tema kontennya itu. Temanya itu tentang apa. Dan itu tidak mudah guys. Dan di Presenter Mugaru ini diajarkan ya bagaimana keseruannya mereka ngevlog. Ini dia liputannya. Oke guys, ini kita udah di kantinnya Mugaru. Wah ini ya, kalian bisa lihat sendiri ini tuh bersih, terus nyaman, sejuk juga, dan makanannya enak-enak dia ada ya, murah-murah juga. Harus dicobain pokoknya. Aku sudah membeli mie gacoan guys, dan minumannya itu aku beli pop ice rasa vanilla blue. Kak Lera juga beli pop ice nih. Rasa apa itu kan? Rasa Nutrisari jambu enak gitu. Oke, enak banget ya. Oke, mari kita buka ya guys. Mari. Ayo mari Kak. Wih. Makan. Wih. Wow. Udah ada garpunya ya di dalam ya? Iya betul sekali. Jadi enak. Emang dari tampilannya aja udah kayak enak banget gitu ya Kak ya? Betul, kita udah dapat kerupuk. Iya, ada kerupuk, habis ada daging gitu ya Kak? Iya, ada daging, terus ada ini di beef ini. Terus ada kayak potongan ayam. Iya, suwir-suwir ayam gitu ya. Ayo kita coba yuk. Kita coba dulu. Kalian coba minyak dulu ya. Aku mau coba kerupuknya dulu. Oke. Ini kita mereview. Aduh susah banget sih pakai. Memang ilmu public speaking itu guys sangat penting untuk kita pelajari ya. Karena apapun profesi kita nanti itu kan membutuhkan keterampilan berbicara. Nah, mumpung masih di SMP, kita ini kan harus berlatih ya, berlatih mati-matian. Kita berjuang, berdarah-darah, berkeringat. Wes, luar biasa ya. Dan nanti ketika kita sudah bisa guys, sudah bisa untuk public speaking ini ya, untuk menjadi seorang news anchor, untuk menjadi seorang radio announcer dan lain sebagainya yang Pak Nur sebutkan tadi itu, kita nanti itu tinggal main-main dibayar mahal,
terkenal. Wis pokoknya luar biasa. Kemudian yang ke-10 guys, di ekskul presenter ini juga diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang presenter. Terus bagaimana prakteknya untuk menjadi seorang presenter ini? Nah, di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini kan ada yang namanya Duta Mugaru. Duta Mugaru itu adalah anak-anak yang dipilih untuk presentasi di SD-SD, untuk mempublikasikan, untuk sosialisasi tentang SMP Muhammadiyah 3 Waru. Jadi mereka itu sambil belajar, sambil praktek langsung disaksikan oleh murid-murid SD, kemudian ada gurunya, kemudian ada kepala sekolahnya, dan itu memacu adrenalin. Nah, kita simak saja guys cuplikan videonya. Oh, ada banyak. Oke. Tapi Nay, meskipun adik-adik ini semua udah kayak Beda-beda ya tujuannya. ada yang mau mondok, mau lanjut ke Muhammadiyah lagi. Di sini kita mau ngeracuni. Aduh, ngeracuni ya Mbak. Iya, sambil dikasih brosur sama kipas kalau misalnya nanti panas ya Sel ya, sambil dengerin kita mau kenalin sekolah kita Sel. Benar. Sekolah kita yaitu SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, di sini pertama kakak mau ngenalinya dari ekstrakurikulernya, Nay. tapi Sel, sebelum Kenapa? kita masuk ke ekstranya, ada-adanya udah ada yang tahu belum kalau SMP Mugaru itu di mana? Oh iya. Ya benar sih, nggak salah di Waru. Tapi maksudnya alamatnya di mana ya? Iya di Sidoarjo. Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Duh. Iya, Jalan Sugiono. Iya, ternyata emang udah ada Sel. Alamatnya di brosurnya. Di brosur yaitu Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Pureksari Waru Sidoarjo. Iya, jadi yang bilang Waru, yang bilang Sidoarjo nggak salah. Nggak Wes. salah, Bener. emang bener ya. Iya. Oke Sel, langsung masuk. Langsung masuk yang tadi yang kakak sebutin yaitu ekstrakurikulernya. Nah, ekstrakurikuler di Mugaru itu kayak ada futsal pasti tentu ada, terus basket ada. Tapi yang membuat berbeda, yang unik naik, ada uniknya nih ekstrakurikuler dari Mugaru. Mau tahu nggak? Aku mau. Apa Sel? Ikut aja lu. Yang pertama itu yaitu ada ekstrakurikuler presenter. Nah, aku mau tanya, ada yang tahu nggak presenter itu apa sih? Apa presenter itu? Apa? Oke, presentasi. Enggak ya. Ada Kalau lagi? kamu dengar kata presenter, itu yang ada di dalam pikiranmu apa? Hah? Presentation. Presentation. Oke. Jawabannya kreatif semua ya Sel ya. Benar sih, benar. Benar. Tapi kalau misalnya nih, misalnya dengar kata presenter, pasti orang-orang itu dengarnya tuh, wah pasti yang baca berita yang di TV itu. Siapa yang suka lihat berita? Yang suka lihat berita? Yang suka lihat berita. Nih ada berita apa? Kok bisa suka lihat? Nah itu ya Sel ya. Tapi di Mugaru itu selain baca berita juga diajarin jadi MC, jadi model, jadi bintang iklan, jadi penyiar radio. Pokoknya yang tentang public speaking di presenter Mugaru diajarin. Betul. Jadi kayak wah kalau misalnya ada-adanya itu ada rasa takut untuk ngomong, grogi kayak gitu-gitu. Nah di Mugaru ini diajarin ya Sel, walaupun nggak masuk ekstrakurikuler presenter, bakalan tetap diajarin untuk menjadi orang yang berani. Gitu. Tapi Nay, aku mau tanya nih Nay, ini paling juga mewakili adik-adik semua ya? Iya apa? Tadi kan katamu bilang kalau di Mugaru tetap diajarin ya. Itu caranya gimana sih? Diajarin kayak gimana? Oke, kan gini ya Sel. Kan kalau misalnya ada-adanya nih ada yang suka olahraga, ada yang suka nari, ada yang suka apapun itu. Nah, itu kan beda-beda ya Sel. Jadi kayak bakatnya tuh sendiri-sendiri. Tapi kita tuh nggak perlu khawatir karena walaupun kita nggak masuk presenter, itu kita tetap diajarin buat berani. Aku ambil contoh Sel, kegiatannya Mugaru di pagi hari itu ada yang namanya apa Sel? Nah, itu tadi guys yang dipelajari di ekskul presenter ini. Nah, bagi kalian yang pengen menjadi public speaker yang handal, tentunya harus masuk di ekskul presenter ini. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.